Jadi mobil ini yang kita review kali ini adalah versi facelift yang kedua, yaitu yang versi 2022 dengan trim X dan bertransmisi manual. Karena ini adalah yang trim X, maka masih mendapatkan fog lamp, dibandingkan untuk yang trim di bawahnya itu tidak ada fog lamp. Mobil ini memiliki kehematan bahan bakar itu mencapai 1:20 untuk perkotaan. Jadi 1:20 itu sangat mudah sekali dicapai dengan mesin seperti ini. Mobil ini memiliki material yang cukup solid di keseluruhan. Bodi interiornya memiliki bodi yang compact, jadi lebih gesit dibandingkan mobil yang lain. Mobil ini tuh size-nya itu jadi bilang mini size ya. Jadi ketika menyelip-nyelip di antara mobil-mobil atau di pengendara lain itu bisa sangat mudah sekali, ataupun ketika Anda di gang-gang yang sempit, Anda bisa dengan percaya diri mengendarai mobil ini. Untuk Anda yang mungkin mahasiswa yang menginginkan mobil compact untuk sehari-hari dan bahan bakarnya yang irit, mobil dengan kehematan bahan bakar layaknya sebuah motor, apalagi kalau bukan Daihatsu Ayla tipe X tahun 2022. Kembali lagi di Juli Mobil. Mobil ini adalah mobil salah satu yang paling laris di showroom kita, yaitu LCGC yang bermerek Daihatsu Ayla. Mobil ini juga memiliki kembaran di merek sebelah, yaitu Toyota Agya. Tapi untuk dua pilihan tersebut masyarakat 11-12 ya, antara memilih ini ataupun memilih Toyota Agya. Dan karena dua merek tersebut juga memiliki kelebihannya masing-masing. Kemudian kenapa kok mobil ini bisa menjadi salah satu yang paling laris? Karena mungkin LCGC adalah paling banyak pangsa pasarnya yang ada di Indonesia, dan mobil ini dilahirkan pada tahun 2013. Pada waktu itu memiliki kebutuhan, yaitu masyarakat Indonesia menginginkan mobil yang kecil, compact, dan juga berbahan bakar yang irit. Maka dua merek itu mengambil kiblatnya dari Jepang, yaitu K-Car, dan masuk ke Indonesia dengan nama LCGC ataupun Low Cost Green Car. Untuk sejarahnya, seperti yang saya bilang tadi, mobil ini dikeluarkan oleh Daihatsu maupun Toyota pada tahun 2013 dan memiliki dua kali facelift, yaitu tahun 2017 dan di versi keduanya atau facelift keduanya itu lahir pada tahun 2020. Jadi mobil ini yang kita review kali ini adalah versi facelift yang kedua, yaitu yang versi 2022 dengan trim X dan bertransmisi manual. Untuk tampilan depannya, perbedaannya dengan yang pertama kali keluar ataupun yang pada tahun 2017 facelift pertama sangat berbeda dibandingkan di bagian bumper, dan juga bagian grillnya ini lebih modern, bisa dibilang seperti itu. Dan karena ini adalah yang trim X, maka masih mendapatkan fog lamp, dibandingkan untuk yang trim di bawahnya itu tidak ada fog lamp. Untuk lampunya seperti ini masih halogen, karena mobil ini bukan mobil yang mewah, karena mobil ini adalah mobil yang diperuntukkan lebih ke fungsionalitas dibandingkan kemewahan. Maka dari itu yang penting tidak gelap lah ketika malam, masih bisa menerangi dengan jelas pandangan supir. Dan untuk logonya, ini ciri khasnya sebuah LCGC maupun merek Daihatsu ataupun merek Toyota memiliki logo yang berbeda dibandingkan Toyota maupun Daihatsu yang lainnya, yaitu untuk yang Daihatsu memiliki logo LCGC yang seperti huruf A ataupun logo segitiga, sedangkan untuk yang Toyota memiliki logo itu seperti burung Garuda lah istilahnya. Dan apa saja kelebihan dari mobil ini, simak sampai habis. Oke, kita lihat kap mesin, atau di balik kap mesin ini ada mesin seperti apa. Di balik kap mesin ini terdapat mesin ciri khasnya sebuah LCGC, yaitu mesin yang berkapasitas 1000 cc 3 silinder yang menghasilkan tenaga sebesar 64 HP dan juga torsi maksimalnya di 86 Nm. Mungkin terlihat kecil, tetapi jika membahas LCGC dengan tenaga seperti itu, mobil ini masih bisa melaju, istilahnya itu masih bisa akselerasi di perkotaan, karena mobil ini diperuntukkan bukan untuk beradu kecepatan, namun diperuntukkan untuk sebagaimana mungkin mobil ini bisa menghasilkan
kehematan bahan bakar yang cukup impresif. Dan ya, mobil ini berhasil. Mobil ini memiliki kehematan bahan bakar itu mencapai 1:20 untuk perkotaan. Jadi 1:20 itu sangat mudah sekali dicapai dengan mesin seperti ini. Dan spesialnya lagi, karena mobil ini memiliki mesin yang kecil dan perawatan di mobil ini juga sangat minim sekali. Dan spare partnya jika Anda membutuhkan, nggak usah khawatir, karena spare partnya ini adalah keunggulan karena ini kan masih satu keluarga dengan Astra Motor ya, jadi tidak usah diragukan lagi untuk spare partnya. Sangat banyak sekali beredar di Indonesia dan juga harganya itu terjangkau sama dengan mobil ini. Dan untuk transmisi di mobil ini memiliki transmisi 2 pilihan, automatic 4 speed ataupun seperti yang kita review kali ini adalah yang manual 5 speed. Menurut saya lebih cocok versi yang manual karena lebih fun to drive dan juga mesinnya kecil. Kalau dibikin automatic juga menurut saya lemot lah ya, dibandingkan manual kan bisa mengatur sendiri kecepatan ataupun perpindahan giginya secara individu. Untuk bagian sampingnya kita lihat dulu secara proporsional body ataupun secara kualitas bodinya, mulai depan hingga samping sini tidak ada cacat sama sekali di mobil ini, karena kebiasaannya kita tidak menerima mobil yang bekas tabrak dan juga bekas banjir. Dan karena mobil ini memiliki odometer yang cukup rendah atau sangat low sekali, yaitu di 8 ribuan saja per tahun, jadi bodinya itu layaknya seperti baru. Dan untuk yang trim X seperti mobil yang kita review kali ini memiliki velg yang tidak kaleng tetapi masih sudah menggunakan alloy. Tidak, karena tipe X adalah bukan tipe yang paling bawah, dan jadi masih ada pernak-pernik ataupun aksesoris yang ditanamkan di mobil ini. Selanjutnya untuk apa ini, spion ataupun mirrornya sudah ditanamkan di situ, juga ada sein karena yang tipe X jadi tidak terpisah seinnya dibandingkan yang tipe bawah, itu seinnya itu ada di sini, tidak menyatu dengan spion. Untuk talang air juga sudah standar di tipe yang X. Dan untuk profil bannya yaitu 175/65 ring 14, ciri khasnya sebuah LCGC. Bannya itu tidak besar namun sesuai dengan proporsi bodinya. Mari kita lihat di bagian belakang. Lanjut di bagian belakang, perbedaannya dengan yang tipe pre-facelift yaitu lampunya kini terpisah antara lampu mundur dengan stop lampnya, dan terlihat kesannya itu lebih modern, serta ada logo Astra Daihatsu karena mobil ini adalah mobil LCGC, maka ditambahkan emblem Astra Daihatsu. Untuk bumpernya juga berbeda desainnya dengan yang pre-facelift, dan untuk yang trim X di mobil ini sudah menggunakan 2 buah sensor parkir, jadi lebih mudah untuk Anda yang mungkin pertama kali mengendarai mobil, lebih dimudahkan karena ada 2 buah sensor parkir. Di bagian atas ada spoiler yang cukup besar yang menyatu dengan bodi, dan ada stop lamp ataupun high mount stop lamp di bagian atas. Di list kacanya ini ada list chrome, jadi kesannya itu lebih mewah di bagian belakang. Dan untuk membuka bagasinya itu seperti ciri khasnya LCGC melalui supir ataupun anak kunci seperti ini. Lanjut kita lihat di bagian bagasi. Di bagian bagasi menurut saya lebih besar kapasitasnya dibandingkan pesaingnya yaitu Honda Brio. Mobil ini lebih besar, mampu memuat mungkin 3 buah koper besar ya, ditumpuk ataupun ditata dengan rapi di bagian belakang. Dan di bagian bawah ada ban serepnya, tapi masih menggunakan velg kaleng. Tidak apa-apa karena ini adalah sifatnya itu tidak dipakai terus-terusan. Ketika Anda mengganti bannya dan juga Anda harus segera menembalnya karena ini adalah size-nya itu temporary, jadi tidak sama dengan keempat roda. Ketika Anda merasa kurang, mobil ini atau bangku ini bisa dilipat di kanan maupun kirinya seperti ini. Nah, ini cocok sekali ketika momen-momen mudik seperti saat ini, ketika Anda bawa
barang bawaan ataupun oleh-oleh dari desa Anda bisa membuat atau mengangkut lebih banyak barang ketika bangku keduanya ditidurkan. Untuk interior di mobil ini kesannya seperti LCGC yang lain, mobil ini lebih mementingkan fungsionalitas dibandingkan kemewahan. Karena itu mobil ini memiliki material yang cukup solid di keseluruhan bodi interiornya. Tetapi untuk hal itu menurut saya itu lebih ke arah keuntungan, karena dengan material seperti ini mobil ini bisa terbilang itu long lasting, bahan-bahannya itu karena lebih kokoh. Kalau misal mobil ini dibuat material kulit dengan intensitas pengendaraan yang lebih sering dipakai di perkotaan sehari-hari, itu kulitnya itu tidak akan setangguh ketika memakai material yang solid seperti ini. Jadi itulah sebuah poin plus ketika Anda bicara tentang LCGC. Dan untuk hiburan di mobil ini, di head-unitnya itu sudah diganti dengan pemilik sebelumnya itu dengan yang lebih modern dan lebih besar, dual din, yang sudah bisa terhubung dengan handphone Anda melalui Bluetooth. Jadi lebih hiburannya itu lebih nyaman, lebih asik. Karena juga di versi yang ini atau head ini juga tidak terasa murahan, head-unitnya masih terlihat mewah ataupun berkelas. Selain itu di bagian tengah sini ada cluster AC, bisa mengatur sirkulasi juga. Anda bisa menangkap udara dari luar ataupun tidak. Di bagian bawahnya ada 12 volt power outlet untuk mengecas gadget Anda, dan untuk penyimpanan let's say koin lah ya. Dan di tengah sini ada 2 buah cup holder. Selanjutnya penyimpanan di sebelah kiri ada glove box yang cukup besar, dan di masing-masing pintunya itu ada 1 buah dan dilengkapi dengan penyimpanan sedikit. Di bagian door trimnya materialnya sama, serta di mobil ini karena bukan yang tipe paling bawah, maka memiliki 4 buah speaker yaitu di masing-masing pintunya. Jadi setiap pintu ada 1 buah speaker. Jadi seperti yang saya bilang tadi, mobil PD-nya terbilang sangat asik. Untuk instrumennya terbilang sangat standar dan juga sangat simpel, karena di bagian tengah hanya ada speedometer, di sebelah kiri ada tachometer, dan sebelah kanan ada MID untuk menunjukkan fuel gauge serta average dan range berapa kilometer lagi bahan bakar yang tersisa. Di sebelah kanan ada pengaturan electric mirror, karena mobil ini bukan yang tipe paling bawah, dan juga sudah menggunakan electric mirror di masing-masing spionnya. Di bagian atas seperti biasa ada kaca tengah dan 2 buah sun visor di bagian atas. Ya, untuk interiornya mobil ini seperti khasnya sebuah LCGC, sangat fungsionalitas sekali, dan juga untuk kemewahannya sangat minim sekali. Oke, sekarang kita udah di dalam mobil Ayla tipe X tahun 2022. Untuk mobil ini perubahannya yang dilakukan oleh owner sebelumnya yaitu head unit. Ini adalah sebuah keuntungan, karena head unit bawaan di mobil ini itu menyatu dengan dashboard, jadi kesannya itu sangat standar sekali. Dan ketika diganti seperti ini lebih terlihat sedikit modern dan juga lebih fungsional menurut saya, karena memiliki layar yang cukup besar dan juga bisa Bluetooth. Dan untuk pengendaraan di mobil ini, khasnya mobil LCGC, mobil ini bisa menyelap-nyelip karena bodinya yang compact, khasnya LCGC ataupun low cost green car, karena mobil ini tuh pertama kali dibuat membuat atau meniru konsep dari kei car yang ada di Jepang. Jadi mobil ini tuh cocok sekali, karena peruntukan mobil ini tuh lebih ke mobil perkotaan ya, bukan mobil untuk perjalanan jauh. Karena itu juga mobil ini memiliki konsumsi bahan bakar yang bisa dibilang sangat irit, hampir 11-12 dengan motor kalau orang-orang bilang itu, yaitu di dalam kota seperti ini di 1:20 itu sangat mudah dicapai oleh mobil ini, karena mobil ini memiliki mesin yang tidak cukup besar dan sangat efisien sekali bahan bakar di mobil ini. Cara pengendalian mobil ini cocok sekali untuk di perkotaan, karena memiliki bodi yang compact, jadi lebih gesit dibandingkan mobil yang lain. Mobil ini tuh size-nya itu jadi bilang ini size ya, jadi ketika menyelip-nyelip di
di antara mobil-mobil atau di pengendara lain itu bisa sangat mudah sekali, ataupun ketika Anda di gang-gang yang sempit Anda bisa dengan percaya diri mengendarai mobil ini. Dan untuk tarikan mesinnya ya Anda tidak bisa expect lebih dari mesin ini, karena mobil ini bukan diperuntukkan untuk kebutuhan. Anda kalau kebutuhan beli Ferrari saja. Kalau beli mobil ini cocoknya itu untuk mengejar efisiensi bahan bakar dan juga pengendalian yang lincah dipakai di perkotaan sehari-hari. Tetapi di lain itu mobil ini memiliki akselerasi yang cukup positif karena mobil ini kan kecil. Jadi dipasangkan mesin yang kecil pun juga tidak masalah, masih bisa narik mobilnya. Apalagi dengan mesin yang 3 silinder, RPM di mobil ini lebih cepat naik, jadi lebih gesit. Untuk aksesoris di mobil ini, karena mobil ini bukan yang tipe paling bawah yang tipe M, mobil ini yang tipe X, jadi masih terbilang cukup ada aksesoris di mobil ini. Salah satunya yaitu electric mirror. Jadi di mobil ini tuh tidak lagi menggunakan manual pengaturannya, tetapi sudah menggunakan elektrik. Sedangkan di bawahnya itu belum ada. Terus di bagian setir, mobil ini sudah memiliki power steering, karena di paling bawah dari mobil Ayla ini belum ada power steeringnya, yaitu yang tipe M. Sisanya ya seperti LCGC yang lain, mobil ini lebih compact, bukan lebih compact lah, lebih fungsional. Jadi tidak ada kemewahan yang berlebih di dalam mobil ini. Untuk transmisi di mobil ini yang kita review kali ini memiliki transmisi manual 5 speed. Menurut saya itu adalah pilihan yang tepat ketika Anda memilih LCGC dan dengan mesin yang sekecil ini, karena menurut saya kalau Matic itu dipakai di perkotaan itu agak lemot ya. Jadi pengaturan giginya itu kan diatur oleh komputer, jadi tidak asik lah pengendalaannya. Kemudian keuntungan di manual ini juga Anda bisa mengatur konsumsi bahan bakar yang lebih irit, karena Anda bisa mengatur kaki Anda serta perpindahan giginya itu lebih smooth, jadi lebih irit pastinya. Kemudian satu lagi itu soal tarikan atau akselerasi di mobil ini, karena memiliki gigi manual jadi bisa mengatur RPM di berapapun yang Anda mau. Kemudian di tanjakan, karena mobil ini manual juga lebih diuntungkan, karena Anda sebagai pengemudi juga bisa memilih gigi sesuai situasi yang ada. Lantas mobil ini lebih cocok untuk pribadi yang seperti apa? Menurut saya cocok untuk Anda yang bisa pertama kali baru bisa menyetir mobil, karena mobil ini memiliki bodi yang compact, jadi Anda bisa lebih predictable, istilahnya itu lebih bisa memprediksi bodi-bodi mobil ini karena lebih kecil. Serta untuk Anda yang mungkin mahasiswa yang menginginkan mobil compact untuk sehari-hari dan bahan bakarnya yang irit, dan juga untuk Anda mungkin keluarga kecil yang menginginkan mobil untuk pertama kalinya yang bisa diajak bisa dibuat mudik, karena ini adalah situasi mudik. Dan mobil ini cocok untuk Anda yang mencari mobil 5 seater yang harganya terbilang cukup murah, hanya 100 jutaan saja. Sekian review kami mengenai Daihatsu Ayla tipe X tahun 2022 ini. Menurut saya mobil ini cocok untuk Anda para mahasiswa yang menginginkan mobil untuk sehari-hari dan juga memiliki bahan bakar yang cukup irit, karena mobil ini bisa mencapai 1:20 untuk kegunaannya di perkotaan. Dan untuk Anda yang menginginkan mobil yang compact, mungkin Anda yang baru pertama kali belajar mobil ini memiliki bodi yang compact serta mesin yang cukup reliable untuk dipakai sehari-hari, dan juga memiliki spare part serta bahan bakar yang tidak usah diragukan lagi efisiensinya. Mobil ini kami tawarkan di harga 100 jutaan saja, dan tentunya Anda bisa dengan DP minim. Yang spesial lagi dari mobil ini memiliki odometer yang bisa dibilang low kilometer, yaitu 8 ribuan saja per tahun. Yang pastinya mobil ini bukan bekas tabrak, bukan bekas banjir, odometernya yang sesuai, dan yang pastinya masih bergaransi dari kami. Dan Anda bisa menghubungi nomor di bawah ini jika Anda berminat, ataupun bisa main-main ke Instagram kami, yaitu di @julia_mobil.
silahkan main ke showroom kami, yaitu di DTC lantai 5A dan 5B, ataupun Anda bisa berkunjung ke kantor kami, yaitu di Jalan Kertajaya nomor 226. Sekian, Curi Mobil, tetap dipercaya.